Oke, selanjutnya untuk kolom gender kita akan terjemahkan juga. Ya, caranya cukup mudah. Kita akan membuat kondisi satu baris atau if ternary di sini dengan cara kita membuat kondisinya apabila gender ini berisi M, maka akan kita tampilkan string laki-laki. Ya, apabila lainnya kita tampilkan. Silakan teman-teman subscribe dulu channel Peternak Kode, karena hanya di channel ini bakal ngasih trik-trik menarik dan source code gratis ke teman-teman. Jangan lupa share juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Peternak Kode, channel yang mana selalu ngasih trik-trik menarik dan source code gratis ke teman-teman. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan aplikasi Presensi PD, yang mana nanti goal akhirnya kita akan membuat sebuah aplikasi presensi menggunakan QR code. Ya, baiklah, sebelum saya mulai, pastinya saya selalu mendoakan agar wabah corona yang saat ini sedang dialami oleh penduduk bumi semoga segera berakhir. Oke, pastinya untuk video kali ini, video yang part ke-5 ini, kita akan melanjutkan part yang cukup penting, modul yang cukup penting, yaitu kita akan membuat sistem login. Oke, karena nanti ketika sistem login sudah jadi, kita bisa menerapkan session login namanya di sini. Kemudian untuk levelnya kita tampilkan juga, dan untuk menu-menunya juga kita bisa terapkan dari session. Dan selanjutnya nanti kita akan baru memperbaiki tampilannya. Ya, untuk saat ini kan tampilannya masih belum rapi seperti ini. Untuk kolom password juga masih tertampil, dan untuk kolom-kolom yang lain juga masih tertampil. Dan nanti kita akan memberikan div putih di belakangnya biar lebih rapi lagi. Oke, tapi langsung kita akan membuat sistem loginnya terlebih dahulu. Oke, langkah apa yang harus pertama kita lakukan? Jadi di sini saya akan melakukan copy paste saja dari aplikasi blog sekolah. Yang perlu teman-teman ketahui juga, aplikasi blog sekolah ini saya juga sudah membuatkan sebuah playlist di dalam channel Peternak Kode. Teman-teman bisa cek playlistnya, ada di situ membangun website sekolah dengan kode igniter dan CRUD generator harfiah code. Teman-teman juga bisa mengikuti playlistnya mulai dari part pertama sampai saat ini sudah sampai part yang ke-7. Oke. Ya, dan di sini yang akan saya lakukan copy paste adalah salah satunya di sini ada controller dengan nama out. Oke. Saya copy filenya dan kemudian saya paste di presensi PD sini. Oke, untuk controller outnya sudah ada, dan saya cek terlebih dahulu di sini. Saya jalankan. Oke. Untuk tampilan loginnya sudah ada. Jadi perlu saya perjelas bahwa controller yang berjalan adalah controller out. Oke. Jadi untuk controller ini yang berjalan adalah function index yang menjalankan file dengan nama login.php pada folder views. Coba kita cek di views. Di sini ada login.php. Ya. Jadi yang berjalan adalah file ini. Nanti teman-teman bebas mengoprek sendiri file-filenya, dan teman-teman juga bisa mengembangkan lagi aplikasi ini. Yang penting teman-teman bisa lebih paham. Dan kenapa di sini saya melakukan cukup dengan copy paste seperti ini? Ya, karena memang di sini saya ingin menunjukkan ke teman-teman seperti apa keseharian saya mengerjakan aplikasi. Maksudnya biar teman-teman tahu bahwa setiap kali mengerjakan aplikasi, kita tidak dituntut untuk mengerjakan mulai dari nol. Setiap kali kita sudah memiliki sistem login di aplikasi lain, cukup kita copy paste kan.
atau kita sudah memiliki modul yang bisa kita kupas, cukup kupas. Karena ketika teman-teman sudah bergelut di tempat kerja, pastinya akan selalu dituntut dengan deadline yang mengharuskan teman-teman untuk selalu mencari tips-tips tercepat. Dan di sini saya mempraktekannya. Oke, selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui, ada dua file tadi yang perlu disiapkan dan harus ada, yaitu controller out, dan di view harus ada index.php. Maaf, ada login.php ya, di presensi PD ya, login.php. Oke. Setelah tadi kita jalankan dan coba kita lakukan login terlebih dahulu, kita cek di SY user ini, dan untuk passwordnya saya agak lupa, saya edit terlebih dahulu ya. Saya akan coba dengan password dev juga, dev123 seperti ini. Saya set dengan MD5. Oke. Di SY user ini saya sudah membuat password dev123 ya. Cara yang pertama, kita harus mengecek controllernya. Tadi kita menggunakan out, dan yang berjalan adalah index. Kemudian index mengarahkan ke file login.php. Mari kita buka bersama dengan Ctrl P. Kita pakai Sublime Text, jadi kita bisa menggunakan shortcut keyboard Ctrl P. Kemudian kita cari login.php. Kita pastikan untuk formnya mengarah ke out login. Oke, perlu kita ketahui controller apa dan metode atau function apa yang diarahkan. Oke, dan function loginnya adalah ini ya. Kemudian tahap pertama untuk melakukan debugging, cukup kita print R dulu saja $postnya. Oke, dan akan saya stop di sini scriptnya dengan perintah die ya, karena perlu kita ketahui di form login ini kita menggunakan metode post, jadi bisa kita debug atau kita tampilkan post yang dikirimkan dari form menuju ke controller ya. Kita save. Oke, akan saya cek lagi sekali lagi, dev123 9 dikurangi 4 5 ya. Jadi secara otomatis debug dari print R yang saya isikan post tadi akan menghasilkan variabel-variabel yang dikirimkan dari form menuju ke controller, antara lain username yang sudah ada isinya, password, dan captcha juga. Ini untuk kebutuhan pencocokan captcha. Yang perlu kita perhatikan adalah username dan password ini. Oke, sekarang coba kita komentar di bagian debugging tadi, print R-nya, dan kemudian kita kembali ke formnya. Kita coba lagi 8 tambah 6 14, kita login kan. Oke, jadi sebenarnya tidak ada error karena maaf tadi saya form loginnya saya masih membuka aplikasi lain. Dan pada intinya teman-teman setiap kali menemukan masalah selalu cek atau debug terlebih dahulu menggunakan print R apabila yang kita cetak adalah array. Apabila yang akan kita cetak adalah string biasa, cukup menggunakan die dan variabelnya kita tangkap di die ini. Saya contohkan sedikit biar tidak bingung. Semisal akan menampilkan username-nya, cukup lakukan dengan cara seperti ini ya, karena ini sudah bukan berupa array lagi, tapi isi dari array yang bernama username itu adalah satu variabel yang isinya satu string, bukan array, jadi didebug menggunakan die.
Oke, saya komentari lagi dan kita sudah berhasil login. Dan cara kita masuk ke halaman outnya ini akan saya arahkan terlebih dahulu. Coba saya hapus dan kita cukup panggil dengan presensi PD seperti ini. Ya, kita jangan sampai langsung mengarahkan ke SC user, tapi apabila kita meload presensi PD harus kita arahkan ke login terlebih dahulu, ke form login terlebih dahulu, terutama apabila belum melakukan login. Ya, karena di sini belum ada tombol logoutnya, maka akan saya arahkan ke function logoutnya, ada di out, di function bawah ini, logout. Ya, posisi saat ini sudah terlogout, berarti tidak memiliki session. Berarti ketika meload aplikasinya harusnya diarahkan ke out. Coba kita cek di config routes. Ya, di sini coba kita cek pada bagian bawah sendiri. Di sini memiliki default controller. Ya, ini adalah controller default yang pertama kali akan di load aplikasi. Kita arahkan saja ke out seperti ini dan kita coba refresh. Secara otomatis akan mengarahkan ke halaman login. Namun apabila kita sudah login, kita harus secara otomatis mengarahkan ke halaman backend. Kita coba login. Ya, kemudian kita panggil nama aplikasinya lagi. Nah, ini posisi sudah memiliki session, maka harus kita arahkan ke backend. Caranya adalah kita buka controller out dan di atas sini kita harus sudah memfilter. Apabila sudah memiliki session, maka akan diarahkan ke backend kelas maksudnya. Maka cukup menggunakan this. Kita save dan kita refresh lagi. Ya, dan berhasil masuk ke function logout. Kita coba sembunyikan, kita refresh. Ya, sekarang kita coba jalankan. Oke. Ya, setelah masuk kita lakukan logout. Oke, untuk login, untuk pengaturan sessionnya sudah berjalan. Dan sekarang kita akan selanjutnya memasang kita akan memanfaatkan session yang sudah kita buat ini. Coba kita loginkan terlebih dahulu. Ya, untuk namanya kita akan tampilkan di sini dan sekaligus untuk levelnya. Coba kita lihat terlebih dahulu di dalam database. Ya, jadi untuk full name yang akan kita tampilkan di bagian nama ini, dan satu lagi untuk levelnya. Jadi levelnya akan kita panggil sesuai dengan nama grupnya. Oke, untuk grup kita belum memiliki, jadi kita akan hardcode terlebih dahulu. Ya, pada bagian lay backend kita cari pada bagian ya dengan nama Andrarson ini. Ya, di sini kita akan memasang sessionnya. Cukup dengan mudah seperti ini dalam kode igniter. Apabila teman-teman sudah memasang auto complete dari kode igniter, ya kode igniter sini pas, maka ketika kita mengetik session seperti ini sudah secara otomatis muncul auto complete-nya. Ya, saya paste di sini. Ya, sesnya dengan nama full name ya. Saya save dan coba kita cek di sini. Oke, namanya developer. Untuk merapikan case sensitifnya kita bisa
menggunakan perintah upper seperti ini. Oke, untuk membesarkan huruf yang pertama kita menggunakan function uppercase first. Ya, fungsinya namanya UC first seperti ini. Saya sendiri tidak hafal karena saya selalu biasakan diri dengan cukup googling saja untuk hal-hal seperti ini. Maksud saya di sini untuk agar otak kita itu cukup memikirkan logikanya saja, sementara untuk apapun yang bisa di googling cukup kita maksimalkan googling saja. Oke, selanjutnya untuk levelnya nanti kita akan kasih level juga, dan selanjutnya kita juga akan menerapkan beberapa perbaikan tampilan. Contohnya untuk ikon-ikon ini sementara kita buang terlebih dahulu. Ya, caranya untuk mencari ikon tersebut kita inspeksi dan coba kita lihat di sini ikonnya bernama bell, fabel. Oke, kita bisa cari seperti ini. Ya, untuk ikonnya salah satunya ini kita hapus terlebih dahulu. Oke, kita cari tutupnya. Ya, kenapa sepanjang ini untuk LI nya sendiri yang berikon bell tadi sampai barisnya berjumlah 60 baris seperti ini? Karena perlu kita ketahui bahwa script di dalamnya termasuk script mengandung HTML tampilan saat membuka tampilan seperti ini. Oke, kita nanti bisa memanfaatkannya. Namun saat ini kita abaikan terlebih dahulu. Kita cukup memakai salah satu saja untuk persiapan ketika nanti kita akan menggunakannya. Ya, kita akan sisakan yang notifikasi ini saja. Jadi untuk yang ikon sebelah kanan dan kirinya ini yang akan kita buang. Oke, untuk yang admin pro chat ini, admin pro chat pro. Oke, kita copy saja untuk nama kelasnya. Kita cari, kita paste. Ya, kita sembunyikan mulai dari UL nya di sini. Oh, maaf, yang kita sembunyikan adalah LI nya. Kita hapus atau komentar atau kasih komentar. Saya di sini hapus saja karena untuk yang bellnya masih kita sisakan. Kita hapus juga untuk LI yang terakhir. Oke, kita refresh sekarang. Oke, tampilannya lebih rapi. Ikon yang tidak terload tadi sudah tidak terlihat, dan kita juga bisa memanfaatkan sidebar yang sebelah kanan ini juga nanti. Dan oke, selanjutnya untuk menu-menu yang atas juga akan kita sesuaikan, samakan dengan menu-menu yang ada di sebelah kiri. Namun untuk mudahnya saya akan membuang terlebih dahulu menu-menu yang ada di atas ini. Jadi nanti rencananya di atas ini kita akan memanfaatkan, kita akan tempeli nama aplikasinya. Lebih baik seperti itu. Untuk menu cukup tertampil satu saja. Oke, langsung kita cari tag home, menu home-nya. Oke.
Oke, menunya di sebelah ini. Kita hapus yang ada di dalam UL ini. Saya save dan kita kembali. Oke, untuk menu yang atas sudah kita sembunyikan. Nanti kita akan memanfaatkan untuk lain hal. Dan selanjutnya kita akan memperbaiki sedikit tampilan dari pengguna ini. Oke, yang pertama kita akan menyembunyikan beberapa kolom yang tidak terpakai. Ya, perlu kita ketahui bahwa di sini saya mengenerate modulnya ini menggunakan harfiah code. Jadi untuk harfiah code CRUD generator sendiri memiliki pola, yaitu untuk nama controllernya selalu sama dengan nama tabelnya. Coba perhatikan, SY user, di sini SY user. Namun untuk penamaan controllernya selalu diawali dengan huruf besar, ya, baik filenya maupun kelasnya. Kemudian selanjutnya untuk view listnya ini sendiri selalu penamaannya selalu berada di view dengan nama SY user diakhiri dengan underscore list. Jadi kita sangat dimudahkan untuk mencarinya dengan Ctrl P dan ketik saja SY user list. Seperti ini secara otomatis sudah kita temukan, dan langsung saja kita perbaiki. Untuk titelnya langsung kita terapkan nama aplikasinya. Kita save, kita refresh. Yang berawal dari Accordion Admin Pro ini kita refresh. Oke, jadi titelnya itu kemungkinan tertampil dari lay backend ini. Coba kita cek titelnya juga di sini. Saya save dan kita refresh lagi. Oke, sudah berubah. Dan kita kembali lagi ke SY user list. Seperti yang tadi kita akan menyembunyikan atau menghapus beberapa kolom yang tidak terpakai seperti password. Kemudian untuk ID grupnya nanti kita akan tampilkan stringnya. Jadi untuk grupnya ini grup apa. Oke, kemudian untuk gender sekarang kita akan rubah sekalian gendernya. Kita akan terjemahkan M itu male atau laki-laki, sedangkan F adalah perempuan. Oke, untuk create add by seperti ini kita buang juga. Ini untuk kebutuhan sistem. Yang penting di dalam database kita bisa menyimpan data-data tersebut. Ya, ada di sini. Jadi data itu dibuat kapan, diupdate kapan, kemudian dibuat oleh siapa, diupdate oleh siapa, semuanya akan terekam di tabelnya. Ya. Kemudian kita hapus juga di dalam tampilannya di sini untuk password. Kemudian untuk beberapa kolom yang ada di bawah ini, ya seperti ini. Sekarang kita refresh. Ya, untuk kolom-kolom yang tidak perlu kita tampilkan sudah kita sembunyikan. Kemudian selanjutnya untuk judulnya kita perlu rubah juga biar lebih mudah dipahami oleh pengguna aplikasi. Nama formnya ada di bagian ini. Oke, cukup kita ganti dengan list pengguna aplikasi, ya, karena nanti akan berbeda dengan modul pengguna yang ada di sini. Maaf, jadi nanti kita memiliki satu modul lagi dengan nama karyawan, ya. Jadi untuk pengguna karyawan sendiri akan kita bedakan tabelnya. Oke, selanjutnya untuk kolom gender kita akan terjemahkan juga. Ya, caranya cukup mudah. Kita akan membuat kondisi satu baris atau if ternary di sini dengan cara kita membuat kondisinya apabila gender ini berisi M,
maka akan kita tampilkan string laki-laki. Ya, apabila lainnya kita tampilkan perempuan. Ya, kita save, kita refresh. Ya, sudah berhasil. Kita rubah female misal seperti ini, kita refresh dan berhasil juga. Oke, untuk grupnya nanti kita akan membenahinya setelah kita sudah memiliki tabel grup yang nanti akan kita perbaiki pada part video yang selanjutnya. Jadi nanti wujud tabelnya kurang lebih ada seperti ini, ada user group, ada user access, ada juga master accessnya. Nanti akan kita perdalam pada sesi selanjutnya. Oke, yang terakhir akan kita perbaiki, kita akan tambahkan sebuah div di belakang list pengguna aplikasi ini. Di sini kita akan menambahkan sebuah div, akan kita contohkan dari bagian searching ini. Oke. Ya, jadi di sini menggunakan div dengan kelas seperti ini akan kita terapkan juga di bagian form ini. Oke. Sebentar. Oke, kita akan updatekan ke tabelnya ini. Ya, kita tutup di bawahnya tabel. Kita coba refresh. Oke, kita akan coba agar mulai dari judul ini memiliki background putih ini. Oke, berarti div tutup dan bukanya kita harus pindah. Untuk div bukanya kita pindah di atas judul formnya, ya, tepat di bawah body. Kemudian untuk div tutupnya juga perlu kita pindah di atasnya body. Oke, kita save. Ya, cukup rapi dan kita perlu menerapkan juga pada form konfigurasi. Oke. Teman-teman bisa praktekkan sendiri, bisa coba sendiri agar video ini tidak terlalu panjang lebar, cukup pada intinya. Yang penting teman-teman paham, dan apabila ada hal yang kurang dipahami silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan semoga teman-teman bisa memanfaatkan source code yang saya bagikan ini, dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman, share ke Facebook biar bisa belajar bareng dan bisa menimba ilmu bareng-bareng. Oke, terakhir dari saya, jangan lupa tonton terus part-part selanjutnya karena nanti kita akan sampai, insya Allah sampai ke endingnya, yaitu membuat presensi menggunakan QR code. Dan terakhir dari saya, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.